Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Stefanus Murlas Tabarat dengan NIM 14S22039. Saya sekarang berkuliah di Institut Teknologi Dell. Dan prodi yang saya ambil adalah S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keamanan jaringan firewall, IDS, atau IPS. Ya, latar belakang materi yang saya jelaskan karena banyaknya ancaman komputer yang semakin meningkat di era sekarang ini. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang saya jelaskan, mungkin teman-teman tidak ada beberapa teman-teman dari antara teman-teman yang tidak tahu apa sih itu keamanan jaringan, ya kan? Dan mengapa itu penting dalam kehidupan kita. Ya, keamanan jaringan sama halnya seperti perisai yang melindungi data, baik data pribadi atau data komputer kita, dan sistem dan melindungi sistem kita dari ancaman-ancaman seperti yang biasa kita sebut hacker gitu loh. Yang jika ditanya mengapa sih keamanan jaringan itu penting, ya karena di era digital sekarang di mana-mana kita sudah menggunakan jaringan seperti aktivitas transaksi perbankan hingga pengoperasian usaha besar, dan kita bisa melihat jika ada kesalahan dalam pengamanan jaringan itu mungkin banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Jadi di sini cara kerja keamanan jaringan itu ada 5, ada 4 keamanan jaringan, tapi saya di sini akan hanya menjelaskan 3, yaitu firewall, IDS dan IPS, IDS dan IPS. Yang saya tidak jelaskan di materi saya ini, enkripsi dan antivirus. Itu juga merupakan salah satu keamanan jaringan. Nah, mungkin saya akan masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Mungkin sudah banyak dari antara teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih itu firewall, apa sih itu IDS dan IPS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan. Nah, IDS atau IPS itu, IDS adalah Instruction Detection System, sistem yang mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. IPS itu adalah Instruction Prevention System, sistem yang tidak hanya mendeteksi, tetapi juga dapat mencegah aktivitas yang mencurigakan. Nah, di sini saya akan masuk mengenai penjelasan yang lebih dalam mengenai firewall. Fungsi utama firewall itu adalah menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Dan fungsi yang kedua, melindungi sumber daya jaringan dari ancaman eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja firewall. Cara kerja yang pertama adalah paket filtering, yaitu menganalisis header paket data, IP, dan port, dan lain-lain. Memutuskan apakah paket diterima atau ditolak. Yang kedua, state stateful inspection, melacak status koneksi dan koneksi aktif. Yang kedua, mengizinkan paket berdasarkan konteks. Yang ketiga, proxy firewall, bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai firewall. Contoh yang pertama adalah firewall berbasis perangkat keras atau hardware. Contoh yang bisa saya berikan, Cisco ASA. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak tahu apa itu Cisco ASA. Jadi saya akan menjelaskan seperti di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini biasa digunakan di dalam perbankan yang untuk menjaga data-data diri nasabah, data diri bank yang menghindari dari serangan cyber. Yang kedua, firewall berbasis perangkat lunak atau software. Contohnya Windows Defender Firewall, Zone Alarm. Firewall jenis ini diinstal pada komputer atau lebih umum digunakan pada perangkat pribadi atau server kecil. Mereka memonitoring dan mengontrol lalu lintas data yang masuk atau keluar dari perangkat tersebut. Ya, biasanya kita gunakan untuk memasang aplikasi-aplikasi baru seperti Windows Defender atau yang akan meminta izin untuk mengizinkan atau memblokir koneksi aktivitas tersebut ke dalam jaringan laptop kita misalnya atau PC kita. Yang ketiga, firewall jaringan atau network jaringan. Network firewall. Ya, contohnya VPN-Test. Ya, ini adalah firewall yang digunakan untuk melindungi jaringan secara keseluruhan. Seringkali diterapkan pada router atau server untuk mengkontrol komunikasi antara perangkat dalam dan perangkat luar. Ya, di lingkungan kita keseharian, mungkin kita bisa melihat orang tua yang menggunakan PF Centers untuk memblokir akses ke situs tertentu di perangkat anak-anak mereka. Mungkin kita sudah mengenal itu, seperti halnya sama di dalam
Android yang kita gunakan dalam pengawasan orang tua. Itulah yang dimaksud dalam contoh ketiga ini. Ya, contoh yang keempat, firewall aplikasi atau application firewall. Contohnya mode security. Firewall jenis ini berfokus pada aplikasi web dan berfungsi untuk mencegah serangan yang menargetkan aplikasi web seperti SQL, injection, atau XSS. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis firewall. Yang pertama, kita memiliki 3 jenis firewall. Yang pertama adalah paket filtering yang menganalisis header paket data dan memutuskan apakah paket diterima atau tidak. Yang kedua, stateful inspection, melacak status koneksi aktif dan mengizinkan paket berdasarkan konteks. Yang ketiga, proxy firewall, bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya. Nah, sekarang saya masuk dalam penjelasan apa sih itu IDS. Mungkin teman-teman sudah penasaran kan? Apa sih itu IDS? Apa sih itu IPS? Ya, di sini perbedaan utama IDS dan IPS adalah IPS memblokir serangan secara otomatis. Jadi jika ada serangan cyber atau serangan ancaman dari jaringan lain, serangan akan diputus otomatis oleh IPS. Sedangkan IDS hanya dapat memantau dan memberikan peringatan. Cara IDS dan IPS memiliki cara kerja. Yang pertama, signature based detection, ya, mendeteksi ancaman berdasarkan pola yang sudah diketahui. Yang kedua, anomaly based detection, mengidentifikasi pola lalu lintas yang tidak normal. Yang ketiga, hybrid detection, kombinasi dari signature dan anomaly based. Apa sih perbandingan firewall dan IDS atau IPS? Ya, mungkin bisa kita lihat di tabel berikut. Aspek fungsi utama firewall itu untuk mengontrol akses lalu lintas. IDS dan IPS itu fungsi utamanya mendeteksi dan mencegah ancaman. Fokus firewall itu menyaring lalu lintas jaringan, dan fokusnya IDS dan IPS itu menganalisis dan merespon ancaman. Yang respon yang diberikan mengenai firewall itu berdasarkan aturan statis. IDS dan IPS itu respon yang diberikan bisa otomatis atau manual. Itu dari yang saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh IDS atau yang biasa disebut Instruction Detection System. Nah, contoh yang pertama adalah Snort, adalah salah satu IDS open source yang paling populer. Ia bekerja dia bekerja dengan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi proteksi ancaman berdasarkan pola yang sudah dikenal atau signatures atau perilaku yang mencurigakan. Anomaly detection, Snort dapat mendeteksi berbagai jenis serangan seperti port scanning, SQL injection, dan buffer overflow. Yang kedua, Suricata adalah IDS atau IPS open source yang sangat mirip dengan Snort, namun lebih modern dan memiliki performa yang lebih baik. Yang ketiga, Bro, atau sekarang dikenal sebagai ZEG. ZEG itu sebelumnya adalah Bro. Ia adalah IDS berbasis jaringan yang sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai serangan atau anomali di jaringan ZEG, mengumpulkan informasi mendalam tentang lalu lintas jaringan yang dapat digunakan untuk menganalisis proteksi dan pemantau. Yang keempat itu adalah OSSIC. Ya, OSSIC itu adalah IDS berbasis host yang mengawasi log system, file integrasi, dan konfigurasi sistem untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. OSSIC sangat berguna untuk memonitoring perangkat di dalam jaringan dan mendeteksi serangan berbasis host. Ya, nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh IPS atau yang biasa disebut dengan Intrusion Prevention System. Ya, mungkin ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Yang contoh yang pertama adalah Cisco Preferred Power. Cisco Preferred Power adalah solusi IPS yang terintegrasi dengan firewall dan menawarkan perlindungan terhadap ancaman jaringan. Biasanya ini digunakan untuk menganalisis berbagai basis signature dan perilaku untuk mencegah serangan, serta menyediakan fitur untuk infeksi lalu lintas enkripsi dan deteksi malware. Yang kedua adalah Palo Alto Network Next Generation Firewall, atau biasa disebut dengan singkatan NGFW. NGFW ini memiliki kemampuan IPS yang sangat kuat, memungkinkan deteksi dan mencegah ancaman secara real time. Selain itu, ia dapat mengidentifikasi aplikasi dengan mengenai tanda-tanda serangan di dalam traffic aplikasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, Suricata juga berfungsi sebagai IPS, sama halnya seperti di contoh IDS tadi. Ya, juga berfungsi mengkonfigurasi untuk bertindak sebagai IPS. Ini memungkinkan
Suricata untuk tidak hanya mendeteksi ancaman, tetapi juga mencegah dengan memblokir trafik yang mencurigakan atau yang berbahaya secara langsung. Yang keempat itu MC Network Security Platform. Ini menyediakan IPS yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah ancaman tingkat lanjut seperti DDoS dan serangan berbasis malware. Platform ini menggunakan analisis berbagai signature, high rate, dan analisis perilaku untuk mendeteksi dan memblokir serangan. Nah, untuk penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita dapat mendapat kesimpulan firewall, IDS, dan IPS adalah elemen penting dalam keamanan jaringan. Kombinasi teknologi ini memberikan perlindungan yang sangat komprehensif. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk menggunakan keamanan jaringan. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, firewall, IDS, dan IPS. Karena di kehidupan kita sehari-hari, kita sudah hampir 90%, bahkan ada yang 100% sudah menggunakan semua jaringan. Sudah saya jelaskan mengenai materi keamanan jaringan. Jadi saya, Stefanus Tabarat, undur pamit diri. Dadah.